Halo semua, kembali lagi dengan gua Skakiller. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-38 dari manhwa Ranked Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part 38. Kedatangan Ali Bos tentu saja mengejutkan semua orang. Ia pun langsung menyapa para penontonnya dan berkata jika ia telah kembali setelah mengambil libur panjang. Reaksi para penonton sangat beragam, bahkan ada salah satu komentar yang menarik perhatiannya, yakni mereka mengetahui jika Tangi adalah bintang utama hari ini. Dengan tingkah kocaknya, Ali Bos langsung menyodorkan Tangi kepada para penonton. Meskipun Tangi sedikit kesal dan menagih janjinya bahwa jika ia memenangkan kontes kali ini, ia akan mendapatkan essence. Tentu saja Ali Bos akan memberikan hadiah yang ia inginkan dan membuat Tangi semakin bersemangat serta oper pede. Tak lama acara pet kontes ini pun dimulai dan dibuka oleh Sunny, sekaligus host dalam acara ini. Ia menjelaskan jika pet kontes kali ini terdiri dari 32 peserta di acara pertama, yakni Fearless Pet, yang ternyata Tangi termasuk dalam salah satu pesertanya. Kemudian Sunny membagikan mereka kelereng satu persatu. Setelahnya sebuah warna akan segera muncul ketika para peserta memasukkan magic di dalamnya. Semua kelereng memiliki 16 warna yang berbeda dan player yang memiliki warna sama akan menjadi lawannya masing-masing. Para player menunggu Ali Bos mengambil kelereng dan mengantisipasi warna yang ia dapatkan. Mereka sangat lega karena melihat Ali Bos mendapatkan warna ungu yang berbeda dari milik mereka. Dan malangnya player yang mendapatkan warna yang sama dengan Ali Bos adalah player wanita. Pertandingan Fearless Pet pun akhirnya dimulai tanpa antusias para penonton karena ingin melihat siapa yang akan bertanding melawan Tangi. Sunny memperkenalkan Tangi yang berada di sisi merah, sedangkan lawannya Devivi milik Kuhen berada di sisi biru. Kemudian pertandingan pun dimulai. Tangi yang dari tadi bersemangat karena ingin mendapatkan essence, ia pun langsung mengeluarkan skill pertamanya dengan luar biasa, yang membuat Devivi tampaknya akan menyerah karena melihat kilatan biru yang bergelegar memenuhi seluruh arena. Melihat hal ini, Kuhen langsung maju dan memeluk Devivi untuk mengatakan jika mereka menyerah dan meminta mereka mengampuninya. Karena hal ini, Tangi pun otomatis memenangkan pertandingan. Sebelum melakukan apa-apa, Tangi sepertinya sedih karena ia tidak bisa bertarung dan bertanya apakah ia melakukan kesalahan. Dan Ali Bos langsung mengklarifikasi kepada para penonton jika hal ini bukanlah rekayasa, karena mereka bisa melihatnya secara langsung. Hal ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan dari para penonton karena mereka sudah memprediksi jika tidak ada player yang berani menantang Tangi. Dan benar saja, pemenang Fearless Pet kali ini adalah Tangi seorang. Kemudian pertandingan selanjutnya segera dimulai dengan acara utama yang sudah ditunggu-tunggu para penonton, yakni pet kontes. Mereka pun dialihkan ke aula kontes untuk menonton acara ini. Pertandingan pun dimulai. Sunny menjelaskan jika para peserta memiliki waktu 3 menit untuk menunjukkan pesona pet yang mereka miliki. Para juri memberikan mereka kebebasan berekspresi karena memang tidak ada tema dalam kontes ini. Selain itu, penilaian akan dilakukan oleh 3 juri yang ada di depan mereka, dan peringkat 5 teratas akan mendapatkan hadiah. Tak butuh waktu lama, mereka pun memperkenalkan peserta pertama mereka, yakni Tangi, dengan partnernya gadis cantik bernama Pring. Tangi lalu menunjukkan aksinya dengan berputar-putar mengelilingi pembatas. Tubuhnya yang berwarna ungu dan lincah berhasil menarik perhatian para penonton dan juri yang ada di sana. Primbon sangat bangga dengan Tangi karena menurutnya tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan pesonanya. Namun tiba-tiba Tangi terdiam seperti ketakutan setelah melihat salah satu juri yang menatap tajam ke searahnya. Karena terlalu takut, Tangi langsung berlari ke belakang Pring untuk bersembunyi.
Ternyata juri killer tersebut adalah Mr. Poker Face. Ia juga mengomentari dengan pedas jika Kangi hanyalah seekor anjing peliharaan biasa. Hal ini juga berlaku untuk para player lainnya yang berpartisipasi dalam kontes ini. Mr. Poker Face ini ternyata terkenal akan ciri-ciri khususnya, yakni tidak menganggap apapun hal lucu seumur hidupnya. Karena sikap dingin dan pedasnya mulut dari Mr. Poker Face ini, beberapa player dibuat putus asa dan tak memiliki harapan untuk menang. Sunny pun ikut kesal kenapa juri seperti dia bisa masuk dalam kontes ini. Sunny lalu melanjutkan acaranya ke peserta selanjutnya, yakni peserta ke-27 yang ternyata adalah Alibos dan Tangi, kandidat pemenang yang paling kuat. Banyak yang sudah menantikan penampilan mereka sejauh ini, karena ingin melihat Tangi secara langsung. Tangi yang masih bersemangat lalu bertanya pada masternya apa yang harus ia lakukan untuk kontes ini. Namun Alibos pun tidak tahu mereka harus melakukan apa dan otomatis membuat Tangi kesal dan marah-marah. Dan karena tidak punya pilihan lain dan ingin mendapatkan esen surgawi, maka Tangi pun terpaksa harus bertingkah gemoy dan memelas untuk memberikan esennya. Hal ini tentu saja membuat seisi arena terhipnotis dengan keimutan Tangi. Sayangnya Alibos sepertinya ilfil dan langsung menjotos kepala Tangi untuk memarahinya karena mengemis di tengah kontes. Tapi di saat yang sama Mr. Poker Face diam-diam menikmati pertunjukan ini dan memberikan senyumannya. Setelah dimarahi oleh Master, kini Tangi pun bersungguh-sungguh menunjukkan bakatnya dengan membentuk lope-lope elemen api yang membuat seisi arena terpukau akan aksinya. Kecuali Mr. Poker Face yang seram itu. Namun sayangnya di tengah pertunjukan Tangi tersungkur dan membuat dagunya memar. Tanpa disangka hal ini malah membuat Mr. Poker Face tersenyum sambil berkata lucu. Namun ia segera kembali memasang muka seram sebelum ada orang yang menyadarinya. Pertunjukan pun tersebut berlangsung. Dan untuk pertama kalinya Mr. Poker Face tiba-tiba merasakan emosi yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Karena melihat beruang menari di depannya. Keimutan Tangi sukses membuat Mr. Poker Face bergabung dengan fans Tangi yang lainnya. Dan tak diragukan lagi, Tangi dan Alibos berhasil meraih gelar juara di pet kontes kali ini. Sekaligus membuatnya meraih 2 kemenangan dalam satu hari. Sementara Tangi mendapatkan perhatian dari para fansnya. Sunny mendekati Alibos dan memberikan informasi tambahan yang ia dapatkan dari intel tentang skenario utama. Sunny menjelaskan jika para pemberontak akan muncul dari seluruh kekaisaran. Dan karena streaming Alibos belum selesai, maka Sunny mengajaknya kembali bertemu untuk membicarakan banyak informasi lagi yang ia dapatkan. Selanjutnya Alibos mengajak Sunny bertemu di tempat lain dan langsung menanyakan kebenaran informasi ini. Tapi Sunny sedikit kesal karena Alibos terlalu terburu-buru dan bahkan Alibos belum menyapa dirinya. Sunny lalu menjelaskan jika dalam 2 atau 3 bulan mendatang Alkil akan mulai bergerak di beberapa wilayah. Ia juga menambahkan jika biasanya Alkil akan bergerak ke lebih 4 atau sampai 5 wilayah. Mengingat pergerakan mereka sebelumnya ketika melakukan pengepungan, Alibos lalu langsung bertanya apakah markas Alkil yang ada di Kunta Plateau saat ini sedang kosong. Sunny membenarkannya karena mereka pasti kesulitan untuk mengatur para pemberontak yang ada. Mendengar hal ini, Alibos pun mengajak Sunny untuk melakukan misi bersama karena ia yakin akan mendapatkan hadiah yang lumayan. Tak butuh waktu lama, Sunny kini dibawa ke markas dan langsung bertemu dengan Garon untuk menyampaikan informasi tentang markas Alkil yang sedang tidak berdaya. Garon pun langsung bersemangat dan ingin melaporkan hal ini kepada Yang Mulia untuk bersiap melakukan pergerakan. Selain itu, Garon juga meminta Alibos untuk meminjamkan kekuatan para player agar mereka bisa menemukan markas Alkil lebih cepat. Dan dengan ini quest mereka pun diperbarui untuk menemukan markas Alkil dan mengalahkan pemimpinnya. Tak hanya itu, Sunny juga mendapatkan hadiah 2000 kontribusi kekaisaran karena telah memberikan informasi yang berguna bagi kekaisaran. Setelah itu mereka keluar dari markas
dan Sunny mengucapkan terima kasihnya karena ia telah mendapatkan hadiah, dan diam-diam tampaknya Sunny mulai tertarik dengan Ali Boss. Selanjutnya, karena kini mereka sudah mendapatkan misi baru, Ali pun langsung meminta Sunny agar segera memberikan informasi baru untuknya, karena ia harus menyelesaikan misi ini secepatnya. Setelah mereka berpisah, Yunmo mulai memikirkan strategi untuk menemukan markas Alkil. Menurutnya mustahil untuk menemukan markas Alkil ini seorang diri, karena sudah pasti ia keduluan oleh guild besar. Jika ia memaksa, ia hanya akan berakhir dengan membuang waktu. Jika dia memutuskan untuk menggunakan Sunny dan intelnya, namun karena dia harus memasuki Kunta Plateau, ia tak dapat menghindari pertemuan, bahkan bergabung dengan guild besar seperti Red Bull Amerika, Mano maupun JT Telekom. Dan setelah memikirkan dengan matang, Yunmo pun menghubungi Mascherano dari Red Bull Amerika terkait keinginannya bergabung dengan guild miliknya. Tak butuh waktu lama, Mascherano langsung membalas pesan Hyunwoo dan terkejut akan keinginan mendadak dari Hyunwoo ini. Karena Hyunwoo terburu-buru dan mengancam akan berpaling ke guild lain, Mascherano pun langsung mengajaknya bertemu saat itu juga. Sesampainya di sana, Hyunwoo disambut langsung oleh Mascherano dan John. Mascherano berpesan jika mereka harus sopan kepada Hyunwoo karena ia merupakan kunci untuk mengakhiri perebutan kekuasaan ini. Terlebih lagi, ia juga sudah dikalahkan oleh Hyunwoo saat pertandingan King of Master Combat. Ia mengakui kekuatan dan level Hyunwoo yang mungkin sudah dapat mengejar level dirinya, serta ia menjuluki Hyunwoo sebagai one stand army di dalam arena. Walaupun hal ini sebenarnya ditentang oleh John karena Mascherano belum mengeluarkan keseluruhan kekuatannya untuk mengalahkan Hyunwoo. Di saat yang sama, Ali Boss mendekat dan berbasa-basi apakah mereka sudah menunggu lama. Mereka pun saling berkenalan dan Ali Boss langsung mengatakan niatnya untuk bergabung dengan guild mereka. Mascherano lalu menanyakan apa tujuan sebenarnya Hyunwoo kali ini. Jadi sebenarnya bukan item, skill maupun uang yang ia inginkan, melainkan ia ingin mendapatkan izin agar bisa masuk ke Kunta Plateau sesuka hatinya. Mereka pun langsung menyetujuinya dan bertanya kapan ia akan bergabung. Namun Ali Boss mengatakan dengan jujur jika ia tidak akan membawa orang-orang dari Red Bull dan akan menghadapi dua guild lainnya seorang diri. Tentu saja mereka terkejut. Tapi hal ini harus sudah bisa mereka prediksi karena Ali Boss dan dua guild lainnya memang tidak memiliki hubungan yang baik. Jadi Ali Boss dengan senang hati untuk melawan mereka sendirian dalam waktu kurang dari sebulan. John pun bertanya apa yang sebenarnya ia rencanakan untuk menghadapi mereka. Tapi Ali Boss mengatakan jika ia akan melakukan hal seperti biasanya sambil tersenyum seram. Kemudian di tengah perjalanan, Ali Boss dihentikan oleh para player dari guild Mano yang sedang sombongnya mengatakan jika daerah ini milik kekuasaan mereka. Salah satu preman di sana langsung mengarahkan tinju ke wajah Ali Boss. Mereka lalu terkejut karena harus berhadapan dengan streamer terkenal Ali Boss. Selanjutnya Ali Boss menyuruh mereka mundur sebentar karena ia ingin melakukan intro untuk streamingnya. Ia lalu mengingat guild pertama yaitu Black Skull, lalu yang kedua ISIS, dan yang ketiga guild yang akan ia hancurkan selanjutnya adalah Mano. Para penonton sepertinya tidak sabar dan langsung saja Ali Boss memulai misi pembantaiannya. Oke Manwaners, untuk part ke-38 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini, nyalain loncengnya juga, dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Manwaners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, see you again di part selanjutnya.